Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Mentari pagi mulai bersinar, cahaya indah memancar terang. Assalamualaikum penuh takdim dan sabar, semoga pertemuan ini membawa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati, Bapak Nurmazah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rosa Alia Putri. Saya akan mempresentasikan kepada Bapak dan teman-teman tentang edukasi gizi sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Topik ini penting karena masalah gizi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia dan dunia. Adapun latar belakangnya, yaitu Indonesia saat ini menghadapi 3 beban masalah gizi, yaitu gizi kurang seperti stunting dan wasting, gizi lebih seperti obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia dan kekurangan vitamin A. Permasalahan ini dipengaruhi oleh pola makan, pengetahuan gizi, dan perilaku hidup masyarakat. Oleh karena itu, edukasi gizi menjadi salah satu strategi penting untuk memperbaiki kebiasaan makan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Masalah gizi kurang terlihat dan masih tingginya angka stunting pada balita yang mencapai sekitar 21% pada tahun 2024, serta fasting atau berat badan rendah akibat kekurangan asupan. Di sisi lain, gizi lebih seperti obesitas dan overweight juga harus meningkat, tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga anak-anak sekolah, akibat konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Selain itu, kekurangan zat gizi mikro seperti anemia pada remaja putri dan kekurangan vitamin A masih menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan, konsentrasi belajar, dan produktivitas kerja. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah pola makan yang tidak seimbang, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat. Perubahan gaya hidup modern seperti meningkatnya konsumsi makanan cepat saji dan menurunnya aktivitas fisik. Menurunnya aktivitas fisik juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, edukasi gizi menjadi salah satu upaya strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui edukasi, masyarakat tidak hanya diberi informasi, tetapi juga didorong untuk mengubah perilaku makan menjadi lebih sehat dan seimbang. Edukasi gizi yang baik dapat membantu masyarakat memahami kebutuhan tubuh, memilih makan bergizi sesuai kemampuan ekonomi, serta menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat meningkat, mendukung produktivitas nasional, serta membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang kedua, adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 3 pertanyaan utama yang ingin kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang serta pola makan sehat saat ini. Dan yang kedua, sejauh mana peran edukasi gizi mampu mengubah perilaku masyarakat menuju kebiasaan makan yang lebih sehat dan berimbang. Dan yang ketiga, strategi atau metode edukasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku gizi masyarakat di berbagai kelompok usia dan lingkungan. Selanjutnya, adapun tujuan kajian. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan dan perilaku masyarakat, menjelaskan metode edukasi yang efektif, serta memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan program gizi di berbagai lingkungan seperti sekolah dan komunitas. Dan selanjutnya adapun tinjauan pustaka. Menurut Kementerian Kesehatan, gizi seimbang adalah pola makan yang memenuhi kebutuhan zat gizi bervariasi,
higienis, dan disertai aktivitas fisik. Berdasarkan teori, perubahan perilaku seperti health belief model, pengetahuan yang baik dapat mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang terhadap kesehatan. Beberapa penelitian WHO dan Rizkedas menunjukkan bahwa edukasi gizi terbukti meningkatkan kesadaran dan perilaku makan sehat pada masyarakat. Adapun metode penelitian, sebagai contoh penelitian digunakan desain pra-eksperimen dengan pre-test dan post-test. Edukasi diberikan kepada kelompok sasaran, misalnya ibu rumah tangga atau siswa sekolah melalui ceramah dan media visual. Data pengetahuan dan perilaku makan dikumpulkan menggunakan kuesioner, lalu dianalisis dengan uji statistik seperti Pirate test. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan setelah dilakukan edukasi. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan setelah intervensi edukasi, tingkat pengetahuan gizi beserta meningkat dari 60% menjadi 85%. Perilaku makan sehat juga meningkat secara bermakna, seperti peningkatan konsumsi sayur dan buah. Faktor pendukung keberhasilan antara lain metode interaktif, media menarik, dan contoh praktik nyata. Namun, hambatan yang ditemui adalah waktu yang terbatas dan motivasi peserta yang bervariasi. Dan terakhir yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa edukasi gizi terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku makan sehat masyarakat. Agar efektif, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan materi yang kontekstual, sesuai budaya dan kondisi lokal. Keterlibatan tenaga gizi, guru, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan perubahan perilaku yang nyata. Dan adapun saran, yaitu beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu edukasi gizi perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Dan kedua, pemerintah dan tenaga kesehatan perlu memperluas kampanye gizi melalui media sosial. Setiap program edukasi perlu dievaluasi secara rutin dan menilai efektivitasnya. Dengan upaya bersama, diharapkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dapat meningkat. Nah, sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Bunga melati harum baunya, tumbuh mekar di tepi taman. Sampai di sini kata saya, mohon maaf atas kekurangan. Demikian paparan saya tentang edukasi gizi sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menerapkan pola makan yang lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.